sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Akhirnya pada tanggal 28 Mei bulan lalu, kisah My Hero Academia Vigilante akhirnya berakhir di chapter 126. Sontak saja banyak fans yang turut mengikuti kisah My Hero Academia Vigilante puas dengan akhir kisah yang sesuai harapan. Meskipun tidak sedikit keinginan fans yang ternyata tidak diungkap di kisah My Hero Academia Vigilante, tapi terlepas dari itu, akhir dari kisah My Hero Academia Vigilante benar-benar memberi kita pandangan baru akan sekelumit kisah di universe My Hero Academia. So, karena My Hero Academia Vigilante sudah berakhir, di konten kali ini akan kita bahas penjelasan akhir kisah My Hero Academia Vigilante. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Story singkat kisah Vigilante. Pada faktanya, ternyata cukup banyak teman-teman yang belum membaca atau fokus di My Hero Academia Vigilante, yang mana memang kendalanya di sini adalah chapter terbaru Vigilante. Jadwal rilisnya antara 3 atau 2 minggu sekali, dan juga di Indonesia sendiri cetakan komiknya tidak dapat ditemukan di Gramedia, sehingga cukup menjadi halangan bagi kita fans My Hero Academia di Indonesia. Nah, untuk itu di segmen pertama ini akan kita jelaskan dulu story singkat dari kisah My Hero Academia Vigilante. Atau di konten ini kita sebut saja Vigilante ya, biar lebih mudah. Oke, kisah Vigilante sendiri adalah prequel dari kisah My Hero Academia yang timelinenya terjadi sekitar 3-5 tahun sebelum tokoh utama kita yakni Deku mendapatkan quirk One for All, yang mana ini dibuktikan oleh beberapa hal seperti Aizawa yang belum menjadi guru, Mirko yang masih SMA, Nomu yang belum diciptakan, dan banyak hal yang kalau di cerita utama My Hero Academia sudah bermunculan, maka di kisah Vigilante nantinya akan diceritakan lebih detail lagi. Contohnya seperti trigger yang nanti akan menjadi dasar masalah di season 4 dan juga movie ketiga My Hero Academia. Di kisah Vigilante, kita akan dikenalkan sang tokoh utama kita yakni Koichi Himawari yang juga memiliki keinginan untuk menjadi pahlawan terbaik seperti number one hero All Might. Namun kendala yang ditemui oleh Koichi adalah dia tidak pernah belajar menjadi pahlawan sama sekali. Maksudnya di sini tidak belajar di sekolah pahlawan seperti orang lain dan juga tidak memiliki pengalaman melawan villain dengan kekuatan yang di atas rata-rata. Tapi dia punya keinginan dan keyakinan kuat kalau dia bisa gitu jadi pahlawan seperti idolanya. Nah, maka dari itu dia menjadi seorang vigilante yang berfokus di kota Naruhata. Kota di mana dia bekerja sebagai pegawai minimarket dan juga menjalani hidupnya sebagai seorang mahasiswa. Aksi kepahlawanan dari Koichi sebenarnya sangat sederhana. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya, menolong orang mabuk, dan membantu hal-hal kecil lainnya yang sekiranya tidak diperdulikan oleh pahlawan resmi atau pro hero. Dengan memakai quirknya yakni Slide and Glide, membantu Koichi dalam aksinya sebagai seorang vigilante di kota Naruhata. Nah, ngomong-ngomong soal quirk, Koichi pada awalnya tak menyadari bahwa quirknya ternyata memiliki potensi yang sangat besar di masa depannya nanti. Di mana bukan hanya dapat digunakan sebagai kendaraan, quirk Slide and Glide milik Koichi ternyata lebih dari itu. Dan bakal jauh lebih overpower seiring dengan kekuatannya meningkat. Nah, dari perkembangan kekuatan saja sebenarnya sudah menjadi nilai penting mengapa kisah Vigilante ini sangat menarik. Seiring perjalanannya, Koichi nantinya akan bekerja sama dengan banyak pahlawan, yang nanti pahlawan ini bakal menjadi kawan maupun lawan selama cerita berlangsung. Pokoknya seru sekali kisah Vigilante ini. Tapi terlepas dari itu, kisah Vigilante tidak hanya berfokus pada konflik Koichi seorang. Namun ada banyak sekali cabang cerita yang menjadi fokus di Vigilante. Mulai dari masa lalu Aizawa yang diceritakan lebih padat, lalu bagaimana sisi kelam dari dunia pahlawan, dan bahkan aksi bejat All For One diceritakan juga di sini. Jadi kisah Vigilante ini benar-benar tidak monoton dan cringe. Well, di akhir kisah Vigilante, setelah berbagai drama yang terjadi, Koichi akhirnya menggapai cita-citanya menjadi seorang pahlawan seperti keinginannya selama ini. Akhir kisah Vigilante. Sebelum masuk penjelasan akhir cerita, Koichi dan kawan-kawan dihadapkan terlebih dahulu dengan masalah yang dibuat oleh villain dari pabrik pembuatan penjahat yakni Number 6 yang memiliki banyak quirk pula. Yang mana villain ini adalah villain yang bekerja sama dengan All For One dan lagi-lagi tujuannya adalah untuk kepentingan All For One sendiri. Singkatnya, villain ini berhasil takluk dengan kematian sebagai akhir dari kisah hidupnya. Dan kejadian untuk menghentikan villain ini dikenal dengan insiden Naruhata War. Yang mana insiden Naruhata War melibatkan cukup banyak pahlawan. Contohnya seperti Best Jeans, Edgesot, Aizawa, Ingenium atau yang lebih dikenal sebagai kakaknya Idate-nya, All Might, dan para pahlawan ilegal di kota Naruhata. Pada akhirnya, para pahlawan menang pada pertarungan kali ini. Tapi tentunya bukan berarti menjadi sebuah akhir dari All For One. Sebab justru dari kekalahannya, di insiden Naruhata War akhirnya mendorong All For One untuk lebih berinovasi dalam menciptakan villain yang lebih kuat dari Number 6, yang pengaruhnya akan berdampak di kisah utama My Hero Academia.
Nah, di akhir kisah My Hero Academia, tiba-tiba Koichi kedatangan Kapten Selebriti dan adik dari detektif Sukauchi yakni Makoto Sukauchi. Yang mereka ini datang langsung dari Amerika karena mengetahui kabar bahwa Koichi berhasil menyelamatkan kota Naruhata dari teror Number 6. Lantas, karena perannya tersebut membuat Koichi tentunya dijerat pasal berlapis karena melakukan banyak sekali pelanggaran pemakaian quirk. Ya, meski aksinya sangat heroik, tapi kalau menurut hukum, ya dia tidak bisa diselamatkan. Well, maka dari itu, Koichi diajak oleh Kapten Selebriti untuk tinggal di Amerika sampai catatan kriminalnya bersih di negara Jepang. Tapi bukan hanya tinggal di Amerika, melainkan Koichi akhirnya menjadi pahlawan pro yang bekerja di agensi Kapten Selebriti yang bertempat di kota New York, Amerika Serikat. Anjir, Amerika cok, tanah para pahlawan. Nah, akhirnya Koichi kini menjadi pahlawan pro dengan nama pahlawan yang adalah Skycrawler yang berfokus untuk menangani serangan villain atau bencana yang ada di atas udara Amerika. Wah, akhirnya si tokoh utama kita di Vigilante berhasil menggapai cita-citanya sebagai pahlawan pro. Dan lebih hebatnya lagi, dia menjadi imigran Jepang yang menjadi pahlawan di tanah para pahlawan. Suatu prestasi yang sangat membanggakan. Dia awali dari seorang pahlawan ilegal yang cupu dan berakhir menjadi seorang pahlawan profesional di Amerika. Tapi bukan hanya Koichi, teman-temannya semasa menjadi vigilante di Jepang juga akhirnya menjadi apa yang seperti mereka inginkan. Seperti para hero yang kini mendengar kabar bahwa Koichi sudah menjadi pro hero di Amerika, yang tentu membuat mereka bangga karena pada dasarnya mereka tahu latar belakang Koichi yang seperti apa. Contohnya seperti Best Jeans, Endeavor, Fat Gum, dan Ingenium. Di sisi lain, Stendhal kini berganti profesi menjadi seorang pembunuh pahlawan yang kita kenal sebagai Stain. Kemudian The Rapper yang kini bergabung ke Shia Hasaikai bersama Overhaul. Lalu ada detektif Sukauchi yang terlihat kesal karena Koichi malah jadi pro hero. Oh ya, sebagai catatan, Sukauchi di sini bertindak tidak fair dengan Koichi, sebab Koichi dianggap sebagai villain hanya karena dia menjadi pahlawan ilegal. Dan Aizawa yang kini memutuskan untuk menjadi guru di SMA UA. Mantap landingnya. Oh ya, belum selesai sampai di situ. Popstep kini sedang menjalani masa pemulihan karena sebelumnya diledakan. Dan juga Knuckle Duster atau sang mentor dari Koichi masih melakukan aksinya sebagai pahlawan ilegal tanpa quirk. Wow, mantap kali. Nah, di panel akhir chapter 126 My Hero Academia Vigilante, sang penulis menuliskan pesan terima kasih pada para pembaca karena sudah mengikuti kisah My Hero Academia Vigilante dan menyiratkan pesan bahwa kisah Vigilante ini akan berlanjut di My Hero Academia ... Nah, yang bikin bingung di sini maksudnya berlanjut di My Hero Academia apa? Apakah My Hero Academia yang di cerita utama atau bakal ada proyek selanjutnya di franchise My Hero Academia karya Bang Horikoshi ini? Itu masih jadi misteri sih. Tapi tentu saja Koichi besar kemungkinan akan muncul di perang yang terjadi saat ini. Dan untuk itu akan ada teori yang kita buat di beberapa hari ke depan. So, pasti akan timbul pertanyaan, apakah kisah My Hero Academia Vigilante ini sifatnya adalah canon dengan My Hero Academia di cerita utama? Ya, ini sudah 1000% canon dengan cerita utama guys. Sebab kekayaan intelektual dan original story yang ada di Vigilante adalah karya milik Kohei Horikoshi yang sengaja dibuat untuk membantu Kohei Horikoshi menjelaskan aspek yang terjadi di kisah utama My Hero Academia. Dan yang mengeksekusi Vigilante dari alur cerita dan artnya adalah Hideyuki Furuhashi dan Bettencourt. Jadi stop tanyakan lagi apakah Vigilante itu canon atau non-canon. Jelas-jelas ini cerita prequel yang jadinya ini canon asli 1000%. Dan beberapa dari kalian beberapa kali sudah menagih saya, apakah alur kisah My Hero Academia Vigilante bakal saya breakdown juga? Ini sebenarnya jadi kesulitan saya sendiri sih, sebab sudah 2 kali sebenarnya saya berniat untuk breakdown kisah Vigilante, tapi sulit gitu. Tapi mungkin lain waktu ya, tapi coba sajalah sedikit-sedikit. Well, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada kali ini. Saran saya, mending kalian baca kisah Vigilante. Keren coy. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.